Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Kristen Ronaldi Sirait. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi sistem informasi, yaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis contoh portofolio yang dikaitkan dengan figur 9.5 seperti yang ada pada gambar. Yang pertama ada strategi. Strategi itu terdiri dari yang pertama bisnis inovasi, innovation and change. Perusahaan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang atau di masa depan. Perusahaan dan inovasi adalah keharusan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Karena teknologi dan zaman yang semakin berkembang, perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan agar dapat mempertahankan bisnisnya. Contohnya ada pada jurnal pengembangan portofolio aplikasi pada CV Puji Lestari Sentosa, yaitu dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa organisasi ataupun perusahaan mereka sudah memiliki sistem untuk pengolahan alur bisnis, tetapi masih kurang baik dalam penggunaannya, serta harus memperbaiki, mengubah, dan menginovasikan sistem yang telah ada. Bagian kedua dari strategi adalah business processing restructuring, yaitu restrukturisasi yang merupakan proses mengubah struktur perusahaan. Restrukturisasi tidak selalu berkaitan dengan perusahaan yang mengalami penurunan, tetapi bisa saja perusahaan yang tidak mengalami penurunan melakukan restrukturisasi, yaitu sebagai guna untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada key operasional, terdiri dari yang pertama ada business effectiveness. Yang kita ketahui, efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya ada pada jurnal perencanaan portofolio aplikasi pada STMIK Bina Patria Magelang dengan menggunakan metode word and paper. Karena dengan tersedianya sistem yang memberikan informasi kepada mahasiswa, seperti memudahkan mengakses layanan informasi terkait kegiatan akademi yang menjadikannya lebih efektif. Selanjutnya ada bisnis rasionalisasi dan integrasi. Seperti yang kita ketahui, strategi integrasi memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan atau pesaing. Rasionalisasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya ada pada jurnal perencanaan portofolio aplikasi pada perguruan tinggi XYZ. Dengan bantuan teknologi, perguruan tinggi XYZ dapat mempromosikan kampus dan calon mahasiswa dapat memanfaatkan aplikasi untuk melakukan pendaftaran online. Bagian selanjutnya adalah high potential, yaitu terdiri dari 1. R&D projects merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Contohnya seperti pada jurnal pembuatan portofolio aplikasi Dinas ABC. Selanjutnya ada support, yaitu bisnis efisiensi. Efisiensi memiliki arti perbandingan antara sumber yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan, maka artinya semakin efisien. Contohnya seperti pada jurnal pengembangan portofolio aplikasi pada CV Puji Lestari Sentosa. Dengan adanya sistem akan meminimalkan risiko kesalahan kerja dan meminimalkan biaya akibat kerugian. Selanjutnya ada proses elimination dan cost reduction. Cost reduction pengertiannya adalah memangkas biaya yang tidak memberikan keuntungan dari bisnis untuk meningkatkan laba tanpa berdampak negatif pada kualitas produk. Melakukan evaluasi pengurangan biaya atau cost reduction secara berkala dapat membuat perusahaan lebih efisien untuk meningkatkan keuntungan. Contohnya ada pada jurnal pembuatan portofolio aplikasi Dinas ABC, yaitu dengan adanya bantuan dari aplikasi support seperti sistem informasi presensi pegawai, maka dinas dapat mengurangi biaya seperti biaya kertas dan biaya lainnya untuk melakukan kegiatan presensi pada pegawai. Sekian hasil pemaparan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Terima kasih.